1950, Republik Indonesia baru saja merdeka, namun ancaman separatisme muncul dari timur. Ketidakpuasan terhadap integrasi ke Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda tidak langsung mengakui kedaulatan Indonesia. Mereka malah membentuk negara-negara federal seperti negara Indonesia Timur yang mencakup wilayah Maluku. Namun setelah konversi Meja Bundar tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang kelak akan menjadi Negara Kesatuan Indonesia. Ketika RIS hendak menyatukan semua negara itu menjadi satu Republik Indonesia, sebagian tokoh di Maluku Selatan menolak bergabung. Mereka merasa tidak mendapat jaminan atas otonomi dan identitas mereka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provokasi dan dukungan terselubung dari Belanda mendorong terbentuknya RMS dengan memberikan bantuan senjata logistik dan dorongan moral kepada tokoh-tokoh separatis. Republik Maluku Selatan diproklamasikan secara sepihak oleh kelompok pro-Belanda yang menolak bergabung dengan Indonesia. Dipimpin oleh Dr. Soumokil, mereka menduduki Ambon, pusat Maluku Selatan. November 1950, operasi militer dimulai. Pasukan TNI mendarat di Ambon. Pertempuran sengit terjadi di jalan-jalan kota. Pasukan RMS mundur, beberapa menyerah, lainnya kabur ke pegunungan. Bendera merah putih kembali berkibar di atas kota Ambon. RMS akhirnya tertumpas, namun perjuangan bersenjata masih berlanjut di wilayah pegunungan selama bertahun-tahun. Di Pulau Seram dan Ambon, pertempuran kemudian terjadi di Piru 28 September 1950. Pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan dengan demikian Pulau Ambon bagian utara berhasil dikuasai. Serangan selanjutnya ditunjukkan ke Teluk Falso. Dalam serangan itu pasukan dibagi atas 3 grup, yaitu grup 1 dipimpin oleh Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, grup 2 dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi, dan grup 3 di bawah pimpinan Mario Suryo Sobandrio. Letnan Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Kota Ambon dapat dikuasai setelah pertempuran dramatis dengan jatuhnya Ambon. Perlawanan RMS telah dipatahkan. Banyak tokohnya yang melarikan diri ke pedalaman Pulau Seram dan selama beberapa tahun mengadakan serangkaian pengacauan. RMS di pesaingan, hidup di negeri orang. Setelah kekalahan RMS, sekitar 12.500 orang Maluku, sebagian besar adalah mantan tentara KNIL, dan keluarganya diasingkan oleh Belanda ke negeri mereka pada awal tahun 1951. Mereka ditempatkan sementara di barak-barak dan bekas kamp perang di Belanda. Di sanalah komunitas Maluku mendirikan pemerintahan RMS dan pengasingan yang masih ada hingga kini. Mereka menganggap bahwa perjuangan belum selesai dan mengupayakan diplomasi serta kampanye politik untuk mengakui kemerdekaan Maluku Selatan. Namun, generasi muda keturunan Maluku di Belanda kini banyak memilih integrasi ke masyarakat Belanda dan mengembangkan identitas ganda sebagai orang Maluku Belanda. Penangkapan Chris Soumokil pada tahun 1963. Setelah hampir 13 tahun dalam pelarian, Chris Soumokil berhasil ditangkap oleh TNI dalam sebuah operasi khusus di Pulau Seram. Dia kemudian dibawa ke Jakarta dan diadili oleh mahkamah militer. Selama proses pengadilan, ia tetap mempertahankan pendiriannya bahwa RMS adalah negara merdeka dan bahwa ia tidak mengakui kekuasaan Indonesia atas Maluku Selatan. Mahkamah militer menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Soumokil atas tuduhan makar dan pemberontakan bersenjata. Dan inilah sejarah separatisme Maluku Selatan yang terjadi di Indonesia. RMS adalah gerakan separatisme yang bertujuan untuk memisahkan Maluku dari NKRI. Pemberontakan ini memiliki latar belakang yang kompleks, termasuk faktor politik, sosial, dan ekonomi, serta peran tokoh-tokoh kunci dan pengaruh dari berbagai pihak. Melalui sejarah ini, kita bisa belajar. Indonesia dapat mengambil langkah-langkah preventif
untuk mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan dan menjaga stabilitas serta persatuan nasional.